Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bersuka cita sekali kita boleh kembali beribadah bersama-sama walaupun masih online, tapi percaya bahwa sebentar lagi ini akan berakhir dan kita akan kembali lagi boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan keadaan di sekitarmu yang mungkin bisa mendukung. Sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan. Thank you Jesus. We worship you Lord. We give you thanks. We give you thanks oh Lord. Kami menyembahmu Tuhan, meninggikan namamu, sebab kau yang layak. Haleluya, haleluya. Ya Rama, haleluya, haleluya. Kami mau bermazmur bagimu, meninggikan namamu Yesus, sebab kau yang layak dipuji. Kau yang layak Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari bersuka cita bersama-sama naikkan pujian ini. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari bersama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Mu ajaib Tuhan. Amin. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku,
katakan sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Yesusku ajaib bagiku. Pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari nyanyikan bersama. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap
dipuji. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Sebab kau yang layak, sebab kau yang berdaulat bagi hidupku, Tuhan, bagi hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biar Engkau Tuhan yang menuntun setiap kami Bapa. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan bersama-sama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap, kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bersama katakan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami menyembah Tuhan, kasih-Mu aja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan, saudara. Saya percaya dan yakin apa yang kita nyanyikan, apa yang kita sembahkan pada hari ini menyukakan hati Tuhan. Nah, pada hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa supaya hati kita terbuka, pikiran kita terbuka, dan kita dimampukan untuk melakukannya bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini di mana Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami, Kau urapi kami, dan pada saat kami mendengarkan, ajar kami untuk dapat belajar sehingga kami menjadi murid-murid anak Tuhan yang setia, yang dapat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, dimanapun saudara berada, tetap ingat bahwa Tuhan ada dimanapun kita. Entah di rumah, entah saudara mendengar lagi ada di ruang tamu, mungkin sedang mengerjakan sesuatu, tapi percayalah hadirat Tuhan selalu ada untuk kita semua. Pada hari ini saya ingin membagikan satu hal yang saya berdoa supaya kita semua mendapatkan perubahan dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali saya berbicara atau seringkali saya mendengar orang berkata begini, sebelum adanya COVID, hidup ini sudah susah, hidup ini sudah tidak menentu. Ditambah dengan adanya COVID,
hidup ini semakin parah. Usaha-usaha semakin tidak menentu, banyak orang di PHK kanan kiri, entah yang tadinya pekerjaannya mapan, tetapi dengan adanya COVID menjadi susah, saudara. Nah, pada hari ini saya ingin berbicara mengenai bagaimana kita keluar atau bagaimana kita menghadapi kesulitan ini. Suatu saat saya mendapatkan telepon dari seseorang yang berkata begini, "Pak, saya tidak tahan lagi dengan suami saya karena suami saya sudah nganggur selama 3 bulan tidak ngapa-ngapain, saudara." Jadi saudara, keadaan seperti ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi tetapi juga mempengaruhi rumah tangga, saudara, kerukunan rumah tangga. Nah, ini kita harus doakan, saudara. Kita tidak boleh tinggal diam, kita harus berusaha untuk melawan, berusaha untuk melewatinya bersama Tuhan, saudara. Kita baca di mana-mana bahwa angka perceraian meningkat gara-gara lockdown, gara-gara suami istri keluarga ada di satu rumah lebih lama dari biasanya dan timbul ketidakcocokan. Oleh sebab itu pada hari ini mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai kesulitan atau hambatan yang sedang dialami oleh banyak orang ini. Dan saya berdoa supaya kita benar-benar dapat melaluinya, dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat menjalankan. Tidak hanya dengan Anda, tidak hanya Anda pribadi, tetapi dengan keluarga, dengan anak, dengan pasangan Anda. Nah, pada pagi atau malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita memandang keadaan ini dari segi yang lain, saudara. Dari segi yang firman Tuhan katakan, di mana posisi Tuhan pada saat kita lagi kesusahan. Tetapi saudara, perlu diingat, bagaimanapun keadaanmu pada hari ini, saudara, saya ingin katakan bahwa Tuhan belum selesai dengan kita semua. Mungkin orang bilang saya putus asa, mungkin orang bilang saya sedih, mungkin orang bilang saya nggak ada harapan, mungkin orang bilang bahwa sudah tidak ada jalan keluar lagi, semuanya ada di depan saya adalah jalan buntu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan saudara sekalian. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kesempatan dalam kesempitan. Judul khotbah saya adalah kesempatan dalam kesempitan. Ya, saya tahu ini adalah judulnya film Warkop, saudara, Dono Kasino Indro. Lalu apa artinya kesempatan dalam kesempitan? Kesempitan itu saya ibaratkan sebagai himpitan masalah hidup, himpitan persoalan, sehingga kita susah bergerak, sehingga kita tidak lagi leluasa, bahkan melihat kuasa Tuhan pun kita tidak bisa, saudara. Hari ini kita ingin merenungkan sama-sama bahwa ada kesempatan di tengah kesulitan yang kita hadapi. Ada kesempatan yang Tuhan berikan di saat kita terdesak oleh masalah, oleh kesesakan hidup, saudara. Tapi perlu diingat, namanya kesempatan, saudara, namanya kesempatan selalu tidak punya waktu yang lama. Kalau kita main sepak bola, saudara, maka kita akan melihat bahwa pada saat ada kesempatan untuk mencetak gol, maka seorang pemain harus memanfaatkan baik-baik. Kalau tidak, dia kehilangan kesempatan untuk mencetak gol. Begitu juga dengan kesempatan yang Tuhan berikan, belum tentu datang lagi, belum tentu kairos Tuhan ada lagi. Tapi pada hari ini, mari kita melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah masalah yang menghadang kita. Pada hari ini mari kita sama-sama belajar, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita ibaratnya adalah pemain sepak bola. Kita tuh bukan komentator, tetapi kita pemain sepak bola. Kalau komentator hanya bisa teori doang, tetapi kita adalah orang-orang yang memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Pada hari ini judul khotbah saya adalah kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan dalam kesempitan. Kesempitan hidup, bukan kesempitan pakaian, saudara. Kalau kesempitan pakaian itu kita kebanyakan makan, saudara. Makan makanan yang membuat kita gemuk. Tapi kesempitan hidup, kesempitan dalam kesusahan hidup ini. Nah, saya catat ada 3 hal mengapa
kita mengalami kesulitan atau kesempitan di dalam kehidupan ini. Kesulitan disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama disebabkan oleh Tuhan, saudara. Loh, kok oleh Tuhan? Kan Tuhan baik, benar saudara, Tuhan baik. Tetapi yang saya maksud ini kesulitan hidup yang karena kita mengikut Tuhan. Contoh, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh marah, tetapi karena kita sebagai anak Tuhan tidak boleh marah, tapi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini sehingga kita emosi aja. Nah, kita dalam menahan emosi itu kan tidak enak, saudara. Ada kesulitan-kesulitan yang terjadi, semisal kita harus berbuat baik dengan orang yang menyakiti kita. Kita harus memaafkan dengan orang yang menyakiti kita, dan itu yang dinamakan kesulitan-kesulitan dalam hidup yang dihasilkan karena kita mengikut Tuhan. Kesulitan secara manusia, tapi mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kesulitan atau masalah yang didapat atau diberikan oleh si jahat atau iblis, saudara. Contohnya, iblis memberikan masalah, memberikan cobaan, sehingga iblis tidak mau kita maju. Iblis tidak mau kita menjadi anak Tuhan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ada godaan-godaan yang diberikan oleh iblis kepada kita semua. Iblis gak mau kita naik. Iblis gak mau kita menjadi dampak. Pokoknya ada aja halangannya. Dan yang ketiga, kesulitan atau masalah yang dibuat oleh manusia sendiri, oleh kita sendiri. Yaitu apa? Kita terlalu rakus, kita terlalu tamak. Mungkin kita tidak menjaga hidup kita, sehingga masalah yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini itulah adalah hasil dari perbuatan kita, hasil dari kesalahan kita. Saudara, apapun itu saudara, kesulitannya pada saat kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan melihat itu sebagai tanda kita berserah, dan Tuhan datang untuk menyelesaikannya. Masalah atau kesulitan kita pada saat kita bawa naik ke Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikannya, untuk bersama-sama membukakan pintu untuk kita semua. Makanya kesulitan, himpitan adalah kesempatan untuk kita melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak jadi komentator, saudara, tetapi kita jadi pemain di dalam Tuhan. Kita melihat kesempitan, kita melihat sebuah masalah sebagai cara kita, sebagai cara Tuhan untuk Tuhan menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, dalam Ayub 45 ayat 5 menurut versi AYT berkata begini. Aku sudah mendengar kabar tentang engkau hanya dengan telinga, tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Ayub berkata bahwa selama ini aku cuma dengar aja, cuman teori aja kayaknya. Tetapi begitu Ayub dapat masalah, Ayub tahu bahwa begitu besar, begitu engkau adalah Tuhan yang besar, sehingga Ayub mengalaminya, melihat dengan mata, saudara. Nah, ini yang harus kita lihat, saudara. Pada saat ada masalah, itu kesempatan kita untuk melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, pada hari ini kesempatan apa yang kita dapat saat kita dalam kesempitan, saat kita dalam masalah? Kesempatan apa yang kita dapat pada saat kita ada dalam tekanan kehidupan ini, di masa susah, saudara? Nah, untuk membahas itu, saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dalam Mazmur 9 ayat 8 sampai 10. Mazmur 9 ayat 8 sampai 10. Tetapi saudara, ayatnya agak berbeda dengan yang ada di Alkitab fisik, Alkitab buku. Kalau ada di Alkitab buku, Mazmur 9 ayat 9 sampai 11. Mazmur 9 sampai 11. Kalau di aplikasi, Mazmur 9 ayat 8 sampai ayat 10, saudara. Nah, untuk memudahkan kita semua dan melihat bahwa semakin banyak orang membawa Alkitab elektronik, maka saya akan membacakannya dengan versi Alkitab elektronik. Sama isinya, cuman ayatnya ada perbedaan satu ayat. Pada hari ini saya ingin membuat Pak Rebet agak tenang, karena cuma 3 ayat, maka saya akan membacakannya untuk saudara semuanya. Oke, Mazmur 9
ayat 8 sampai 10 versi Alkitab elektronik. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak dan tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat terakhir, ayat 10, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Saudara, kesempatan apa yang kita dapat dan kita akan lihat pada saat masa sulit ini menurut firman Tuhan, saudara. Yang pertama, saudara, kita perhatikan ada di ayat 8, saudara. Saya akan bacakan kembali sekali lagi. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara, perhatikan kata keadilan dan kebenaran. Ini yang ingin saya katakan, saudara. Ini kesempatan yang baik untuk kita menyadari ini dan kita harus ambil, saudara. Bahwa kita harus percaya dan punya cara pandang yang benar kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh keadilan dan Tuhan yang penuh kebenaran. Tuhan adil dan Tuhan benar. Pada saat kita yakin, kita sadar akan hal ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, dan Tuhan yang berkuasa, maka kita tidak akan menyalahkan Tuhan lagi dalam kehidupan ini. Pada saat ada masalah, kita tidak akan mengatakan Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak melihat kesusahanku. Karena apa? Karena kita punya cara yang benar memandang Tuhan, saudara. Hari ini, saudara, kesempatan pertama yang kita dapat adalah kesempatan untuk kita punya cara pandang atau pengenalan yang benar akan Tuhan. Kesempatan untuk punya cara pandang yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan akan membuat kita melihat kesempatan-kesempatan yang ada di depan mata kita, saudara. Ingat, saudara, kalau kita nggak punya pandangan, cara pandang yang benar akan Tuhan, maka kita akan negatif sama Tuhan. Kita bilang Tuhan tidak ada, kita bilang Tuhan gak adil, kita bilang Tuhan gak benar, percuma ikut Tuhan. Tetapi pada hari ini kesempatan itu ada, bagaimana kita kembali mempunyai cara pandang yang benar, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang adil dalam kehidupan kita, saudara. Seorang kiper, saudara, tidak akan bisa melihat bola dengan clear, tidak akan bisa menangkap bola dengan clear kalau jarak pandangnya ditutupi oleh pemain lain, saudara. Jarak pandangnya ditutup oleh pemain lain sehingga apa? Dia tidak bisa clear melihat bola ada di mana dan kemungkinan besar kebobolan, saudara. Cara pandang yang clear, cara pandang yang jelas mempengaruhi kesempatan-kesempatan yang akan kita lihat. Kadangkala Tuhan sudah membukakan kesempatan, tapi kita sudah negatif dulu sama Tuhan, maka kita tidak melihat kesempatan itu, saudara. Kita menggerutu, kita mengoceh, saudara. Pada hari ini kita mau memiliki cara pandang yang benar. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, saudara. Seperti Raja Daud. Di dalam kesesakannya, dia tidak pernah negatif, dia tidak pernah menggerutu sama Tuhan, tetapi dia punya cara pandang yang benar kepada Tuhannya. Sehingga apa? Dia melihat kesempatan bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Dan dia melihat pada saat dia tidak negatif, pada saat dia percaya kepada Tuhan, maka dia melihat kesempatan itu bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya. Saat dia melihat itu, dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang benar dalam kehidupannya. Saudara, ingat, saudara, bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Kadang caranya tidak bisa dimengerti, saudara. Kadang caranya tidak bisa kita pikirkan. Tuhan serasa memberikan jalan yang kayaknya nggak asik bagi kita. Sehingga kita marah. Sehingga kita kecewa. Padahal
Kalau kita punya cara pikir dan cara pandang yang benar, Tuhan telah menyediakan yang lebih baik. Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk kita semua. Pada hari ini saudara, kalau ada engkau marah, engkau kecewa kepada Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang benar. Oleh sebab itu engkau rubah cara pandangmu kepada Tuhan. Dan ini adalah kesempatan. Pada saat kita dalam masa kesulitan, kesempitan, kesempatan kita untuk melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang benar. Rubah cara pandang kita dalam kehidupan ini, saudara. Saya sering sekali, saudara, tidak bisa melihat atau mengalami Tuhan. Karena apa, saudara? Karena cara pandang saya yang kurang benar dalam kehidupan ini, saudara. Tapi mari kita lihat, saudara. Suatu saat saya mendambakan berkuliah di suatu negara yang saya pikir luar biasa, saudara. Saya pernah ke sana dan saya bercita-cita untuk kuliah di negara itu. Tetapi Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan tidak seperti itu. Akhirnya Tuhan mengizinkan saya untuk bersekolah, berkuliah di Indonesia, saudara. Menurut mata manusia, kayaknya Indonesia dibanding luar negeri. Tetapi saudara, di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya, bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang benar, sehingga kita bisa melihat kuasanya, kesempatan untuk memiliki cara pandang yang benar pada saat kita menghadapi masalah. Kita rubah mindset kita, saudara. Seperti ini, saudara. Kalau ada seorang muda-mudi, saudara, ditanya mau pasangan hidup, mau pacar atau calon istri, calon suami yang seperti apa, selalu berpikirnya, oh yang cantik, yang ganteng, yang kaya, badannya yang bagus, yang six pack. Tapi seringkali tidak mempertimbangkan yang cocok dengan dia, yang dapat mengerti, yang mau berjuang bersama-sama. Begitu juga dengan rancangan yang kita buat, saudara. Rancangan yang kita buat seakan-akan cantik, seakan-akan menarik, menguntungkan. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan ingin menjalankan rancangannya untuk kita. Rancangan yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu jangan negatif sama Tuhan. Punya cara pandang yang benar akan Tuhan, bahwa Tuhan adil dan benar. Kesempatan pertama adalah kesempatan kita punya cara pandang yang benar akan Tuhan, saudara. Yang berikutnya, saudara, di ayat 9, saudara, berkata begini, saudara. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan kami, perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada kesesakan. Perhatikan, kata tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan, saudara. Kesempatan yang kedua, saudara, adalah kesempatan melihat Tuhan melindungi kita. Melihat Tuhan menjadi pelindung akan kehidupan kita. Mengapa ada kesempatan dalam kesempitan kita? Mengapa ada kesempatan dalam kesulitan kita? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan adalah pelindungmu. Karena Tuhan melindungimu. Saat engkau serahkan ke Tuhan, maka Tuhan akan melindungimu, saudara. Penghalang manusia seringkali adalah ketidakpercayaan dan menyerah, saudara. Oleh sebab itu, pada saat ini Anda yang mengalami ketidakpercayaan, mungkin Anda menyerah dalam kehidupan ini, ingat pada saat ada masalah, ini adalah kesempatan untuk melihat bahwa Tuhan adalah pelindungmu. Engkau lihat bahwa Tuhan yang melindungimu, saudara. Tuhan yang berperang gantimu, saudara. Perlindungan Tuhan itulah perlindungan yang sempurna, saudara. Tapi seringkali manusianya yang mencoba untuk mengalihkan perlindungan itu. Tidak mau dilindungi oleh Tuhan. Bergantung kepada kemampuan fisik, kekayaan, kepintarannya. Sehingga pada saat Tuhan akan melindungi, kitanya yang gak mau. Ingat, perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang sempurna. Kapan kita merasa Tuhan melindungi kita? Pada saat kita ada masalah.
Kapan seorang polisi melindungi kita? Pada saat kita kena masalah. Oleh sebab itu jangan sampai kita menjadi orang yang, wah saya merasa dilindungi Tuhan. Karena apa? Karena ada masalah. Engkau harus mengandalkan Tuhan terus dalam kehidupanmu. Sehingga terasa atau tidak terasa, Tuhan selalu melindungimu. Terasa atau tidak terasa, Tuhan selalu ada dekat dengan engkau. Kita merasa perlindungan Tuhan pada saat kita ada masalah dan kesesakan hidup saudara. Saya tahu banyak orang yang mengalami depresi atau tidak tahu ke depan mau bagaimana. Ini mau sampai kapan? Saya nggak tahu, kata banyak orang. Tapi ingat satu hal saudara. Masa-masa ini adalah masa-masa di mana engkau akan melihat perlindungan Tuhan atasmu. Engkau akan melihat bahwa Tuhan mau melindungi engkau asal engkau punya cara pandang yang benar dalam kehidupanmu saudara. Saudara, mari kita doakan anak kita supaya anak kita dilindungi Tuhan, istrimu agar istrimu dilindungi Tuhan, suamimu agar suamimu dilindungi Tuhan saudara. Saya percaya saudara bahwa doa orang tua itu adalah berkuasa saudara. Yang menjadi pertanyaan adalah, pernahkah engkau berdoa untuk anakmu? Pernahkah engkau berdoa untuk pasanganmu? Engkau tumpangi tangan mereka, engkau doakan perlindungan Tuhan nyata atas mereka saudara. Pernahkah kita pada saat kita memiliki mungkin anak yang masih kecil, anak yang nakal, atau kita khawatir dengan anak kita pergaulan di luar, pernahkah kita berdoa? Karena apa saudara? Perlindungan yang kita berikan, pengawasan yang kita berikan sejauh mata saudara, sejauh telepon. Pada saat kita menelpon bagaimana kabar, lalu kita tutup telepon, maka serahkan ke Tuhan. Biar Tuhan melindungi kita saudara. Kita berdoa, minta perlindungan kepada Tuhan. Pernahkah kita berdoa untuk bisnismu? Pernah kita berdoa, Tuhan ini ada bisnis, saya ingin engkau mengurapinya. Pernahkah engkau berdoa agar engkau dipimpin Roh Kudus dalam bisnismu? Pernahkah pada saat ada deal-deal kita berdoa agar Tuhan melindungi kita, melindungi bisnis ini saudara? Pernahkah kita berdoa untuk bimbingan Roh Kudus, untuk God direction di dalam kehidupan kita? Karena kalau tidak, kita akan dipenuhi oleh ambisi-ambisi sehingga kita seringkali keluar jalur dalam kehidupan kita saudara. Saya selalu ingat saudara bagaimana orang tua saya selalu berdoa karena kamar kami bersebelahan saudara. Saya ingat bagaimana orang tua saya berdoa. Saya dengar mereka berdoa, saya dengar mereka menyembah Tuhan dan menyebut nama saya. Pernahkah kita berdoa minta perlindungan untuk orang-orang yang kita kasihi? Atau pernahkah kita berdoa untuk perlindungan untuk diri kita? Kadang-kala kita berdoa untuk orang lain, kita berdoa untuk usaha, tapi kita lupa kita berdoa untuk diri kita sendiri. Karena kita terlalu sibuk memikirkan orang lain. Doa untuk dirimu, Tuhan lindungi diriku. Saat kita berdoa, Tuhan lindungi diriku, maka itu artinya kita percaya dan kita berserah dalam kehidupan ini. Anda dalam masa kesesakan dan terinjak, ingat ini adalah kesempatan Anda untuk melihat perlindungan Tuhan dalam kehidupan ini saudara. Engkau imani saudara bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita saudara. Yang berikutnya saudara, kita baca dalam ayat 10 dikatakan begini, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Perhatikan kalimat sebab tidak kau tinggalkan. Kalau tadi yang pertama, kesempatan kita mempunyai cara pandang yang benar kepada Tuhan. Ini adalah waktu-waktu kesempatan untuk engkau melihat bahwa Tuhan melindungimu. Dan yang ketiga, ini adalah kesempatan
untuk engkau melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, saudara. Saudara, banyak orang baik tapi sedikit orang yang setia, saudara. Orang setia itu jarang zaman sekarang, tapi bayangkan saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang setia, saudara. Orang bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dikatakan bahwa saat engkau percaya, Tuhan akan tidak pernah meninggalkan engkau, saudara. Pada saat kita mencari Tuhan, engkau akan melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang setianya tidak bisa dimanusiakan. Kita berpikir, wah ini nanti orang akan ninggalin saya, wah ini nanti bakal mengkhianati saya. Makanya ada sebuah quote, saudara, bahwa kita manusia tidak boleh percaya kepada manusia lain, harus meninggalkan 20 atau 30% untuk ruang ketidakpercayaan atau curiga. Karena manusia apa, saudara? Berubah. Tetapi kesetiaan Tuhan tidak bisa engkau manusiakan. Manusia bisa melindungi, iya. Tapi manusia tidak bisa melindungimu selama-lamanya. Manusia tidak bisa setia denganmu selama-lamanya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Banyak orang berkata, loh buktinya saya dibiarkan bangkrut, buktinya saya dibiarkan seperti ini keadaannya. Iya, karena cara pandangmu udah salah dari awal. Engkau harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Percayakan kepada Tuhan. Saya tidak mengajarkan iman buta di tempat ini, tapi saya ingin mengajarkan cara pandang yang benar akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara, engkau yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ini kesempatan kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Makanya saudara, pada saat kita menyanyi lagu rohani, jangan karena engkau nyanyikan karena engkau suka. Jangan engkau nyanyikan hanya sebatas karena itu menghibur saya. Tetapi mari kita nyanyikan nyanyian bahwa itu adalah sebuah ungkapan atau sebuah penguatan iman kita kepada Tuhan. Itu menguatkan iman kita, saudara. Nyanyi dengan iman, bukan karena senang nyanyi. Lagu rohani tidak hanya menghibur, tapi menguatkan iman kita, saudara. Oleh sebab itu, lagu rohani harusnya menghibur kita, membuat kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan ini. Dia bukan manusia yang membuat kita kecewa, tetapi Dia adalah Tuhan yang tidak meninggalkan kita selama-lamanya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, jangan pakai ukuran manusia untuk melihat kesetiaan Tuhan, saudara. Kita kecewa pada Tuhan karena apa? Kita mengukur Tuhan seperti Tuhan itu manusia, saudara. Kita mengukur Tuhan karena Tuhan itu seperti sifatnya seperti manusia. Enggak, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu pada saat firman Tuhan mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang setia, kesetiaannya adalah kesetiaan yang sempurna dalam kehidupan kita, saudara. Kalau engkau mau merasakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, firman Tuhan katakan engkau harus mencari dan engkau harus percaya kepada Tuhan. Engkau harus mencari dan engkau harus percaya kepada Tuhan dalam kehidupan. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak melindungi kita. Kita merasa bahwa Tuhan menjauh. Kita merasa bahwa Tuhan tidak setia dalam kehidupan kita. Kapan Anda merasa itu? Kita merasa Tuhan menjauh. Sadarkah kita padahal kitanya yang menjauh, saudara? Sadarkah kita bahwa kita yang tidak mau melihat kesetiaan Tuhan? Sadarkah kita bahwa kita adalah orang atau sisi yang menjauh dari Tuhan dan tidak mau menerima perlindungan dan kesetiaan Tuhan? Kapankah Anda menjauh dari Tuhan? Kapankah Anda lepas dari perlindungan dan kesetiaan Tuhan? Pada saat Anda merasa bahwa Anda mampu, bukan pada saat Anda berdosa, tetapi pada saat Anda merasa sudah nyaman, pada saat Anda sudah tidak butuh pertolongan Tuhan,
Anda sudah pede dengan kekuatan sendiri, Anda pede dengan apa yang Anda miliki sekarang. Di situ awal Anda melepaskan diri dari perlindungan dan kesetiaan Tuhan. Di situ awal kehancuran kita, saat Anda tidak lagi mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan apa? Mencari wajah Tuhan Anda berdoa, Anda memuji Tuhan, membaca Alkitab, berpuasa dan lain-lain. Engkau melihat Tuhan, menghampiri Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan, saudara, bahwa engkau harus datang kepada Tuhan untuk melihat kesetiaan Tuhan yang sempurna. Saudara, tangan kita mungkin terikat dengan permasalahan kehidupan kita. Tangan kita mungkin terikat dengan kesesakan, kesempitan dalam kehidupan ini. Tapi ingat saudara, ada kesempatan. Apa saudara? Bahwa tangan Tuhan tidak terikat untuk menolong kita. Untuk Dia setia dan Dia melindungi kita. Dikatakan walaupun aku tidak dapat melihat, tapi Dia bekerja dan merenda untuk kita. Kita tidak bisa melihat cara kerja Tuhan, tapi kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dan merenda dalam kehidupan kita, saudara. Yang terakhir, saudara, dalam Mazmur 46 ayat 2-4, Mazmur 46 ayat 2-4 dikatakan begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu aku tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya. Selah. Allah itu bagi kita tempat pertolongan, perlindungan, kekuatan, penolong dan kesesakan kita, dan sangat terbukti, saudara. Kau lihat ke belakang bahwa Tuhan melindungi engkau. Oleh sebab itu kita tidak boleh takut. Sekalipun gunung, sekalipun apapun tidak bisa menghilangkan fakta bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang memiliki kekuatan untuk membawa kita keluar dari kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak boleh takut, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari pada hari ini kita resapi firman Tuhan. Kesempatan dalam kesempitan. Apa kesempatan yang kita dapat pada saat kita bergantung pada Tuhan? Apa kesempatan yang kita dapat pada saat kita dalam masalah? Yang pertama, kesempatan untuk punya cara pandang yang benar. Yang kedua, kesempatan untuk melihat Tuhan melindungi. Yang ketiga, kesempatan untuk melihat kesetiaan Tuhan. Saudara, saat engkau mampu memiliki cara pandang yang benar dalam Tuhan, maka engkau akan mampu melihat kesempatan bahwa Tuhan melindungi dan Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Ajar kami melihat setiap kesempatan, setiap peluang di tengah-tengah kami sedang susah, sedang dalam kesempitan. Ajar kami untuk melihat kesempatan dalam kesempitan kami, dalam masalah kami. Kesempatan untuk punya cara pandang yang benar. Kesempatan untuk melihat Tuhan melindungi. Kesempatan untuk melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam darah-Mu, anak domba,
Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah pipi, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Puji nama Tuhan, saudara. Kita ada di tempat ini dengan memuji Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Pada hari ini saya berdoa agar ibadah ini memberkati kita. Diingatkan kembali, minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, dan jangan lupa, saudara, untuk kita mensubscribe YouTube gereja atau menfollow IG gereja, namanya sama, GBI Faith Unlimited. Facebook juga GBI Faith Unlimited. Kalau saudara sudah menonton, saudara perlu likes, komen, lalu pencet loncengnya setelah di-subscribe, saudara. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita nikmati ibadah yang kami sediakan untuk kita semua. Jangan lupa saudara bisa memberi persembahan, baik persembahan mingguan atau persembahan persepuluhan dengan bank transfer atau barcode yang tersedia selama ibadah berlangsung. Saudara, mari kita memberi dengan hati yang bersuka cita. Dengan diingatkan kembali, nanti sore hari Minggu akan ada autentik, dan juga ada UK juga di hari Minggu. Mari sama-sama kita encourage
anak kita untuk ikut UK, dan juga ada KOI, Key of Intimacy, Komsel dari GBI Faith Unlimited. Oleh sebab itu, mari kita tutup ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa setiap firman Tuhan akan tertabur di hati kami sehingga kami bertumbuh, sehingga kami tidak lagi melihat masalah dari segi yang manusia biasa lihat, saudara. Kami ingin melihat masalah adalah sebuah kesempatan untuk kami melihat kuasa Tuhan. Kami ingin punya cara pandang yang benar akan Tuhan. Kami ingin melihat bahwa Tuhan adalah kesempatan kami untuk melihat Tuhan melindungi dan Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, berkati jemaat-Mu yang berikan persembahan, agar Engkau berkati hidup mereka Tuhan Yesus. Ajar kami terus memberikan persembahan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih, dan sebentar lagi kami akan berdoa untuk doa berkat. Engkau berkati kami, Engkau urapi kami. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis dan usahamu, diberkatilah pendidikan kuliahmu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan diberkatilah engkau sampai pada kesudahannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.